Baik, teman-teman, kita mulai terkait dengan mata kuliah data mining. Baik, dan teman-teman semuanya, ya, kita akan memulai tentang introduction data mining. Ya, jadi di sini sebetulnya kalau kita lihat ada dua kata yang menarik, ada data, ada mining, kan begitu ya. Dan kalau bicara tentang data, saya yakin teman-teman juga sudah belajar tentang sistem informasi. Anda juga mungkin sudah belajar tentang database management system. Nah, di sini kok ada istilah data mining, ya. Data itu sendiri saya kira teman-teman tahu. Oh, saya punya data mahasiswa, saya punya data transaksi, saya punya data penjualan, saya punya data pemesanan, itu adalah sebuah data. Ya, bahkan teman-teman pun akan sangat luar biasa sekali. Saya punya data Twitter saya. Saya punya data yang saya simpan di sosial media saya, banyak sekali gitu ya. Jadi data. Nah, data sendiri kan kumpulan gitu ya. Yang bisa berupa informasi, bisa berupa format data atau apapun, ya kan? Itu namanya data begitu ya. Dan kalau bicara tentang data, lebih cenderung bahwa data itu kan ada data, ada informasi gitu ya. Jadi kalau data itu ya data. Ini data A, data B, data C. Tapi kalau informasi berarti sudah menginformasikan suatu data yang kemudian ada istilah yang kita sebut sebagai sistem informasi, kan begitu ya. Berarti sudah ada pengolahan tuh. Ya kan? Itu namanya adalah data. Nah, di sini kemudian ada namanya mining. Namanya juga mining. Ya. Mining itu menambang. Jadi bagaimana sih Anda menambang suatu data. Nah, jadi teman-teman sekarang itu kan eranya era transformasi digital. Ya, semuanya sudah dalam bentuk digitalisasi ya, dan salah satunya adalah apa yang kita sebut adalah data. Jadi kita sebagai manusia gitu ya, sadar atau tidak sadar, apakah kita sebagai individu, apakah kita bekerja di bidang apapun, tetapi kita adalah memproduksi data. Ya, dari sedikit menjadi besar gitu kan, dari yang mulai byte menjadi dari mulai bit menjadi kilobyte, menjadi megabyte dan seterusnya begitu ya. Yang tentunya di aktivitas kita mulai bangun tidur ya kan, bahkan seterusnya itu ternyata kita pasti akan memproduksi suatu data kan begitu ya. Jadi ini ya. Nah, contoh misalnya di bisnis. Anda ada data transaksi, ada data terus gitu kan. Pokoknya selalu data. Ya, pokoknya simpan ya. Semua data ada. Ya, oke. Nah, jadi ini. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang data mining, yang kita itu adalah tadi pertumbuhan data yang sangat besar. Contoh tadi di astronomi, ya. Ini Anda bayangkan, lebih dari 10 tahun aja katakanlah untuk Sloan Digital Sky Survey itu mengatakan ada 140 terabyte. Nah, ini kan besar sekali, ya kan? Kemudian Large Synoptics ya, itu sampai rata-rata setiap harinya itu ada 140 terabyte. Ini kan gede banget ya. Pertumbuhan data ya itu sangat besar ya. Apakah kita sebagai seorang tadi personal dengan berbagai macam aktivitas kita di sosial media, kita kan ya selalu update status, selalu tweet, selalu upload mungkin di di ini ya Instagram atau yang lain. Semuanya ternyata adalah kita adalah memproduksi data kan begitu ya. Nah, yang berikutnya culture dan perilaku kita, ya kan? Sangat masif kita sebagai pengguna internet yang kemudian secara tidak langsung ini juga akan menghasilkan berbagai macam data. Penumpukan data baik di Twitter, di Facebook, di YouTube, segala macam gitu ya. Atau yang paling hal yang sederhana mungkin katakanlah di sebuah supermarket aja. Datanya banyak transaksi udah selalu.
cuma laporan penjualan, informasi penjualan, keuntungannya berapa, terus itu aja yang dilakukan, ya kan? Data semakin menumpuk, data semakin menumpuk. Nah, ini hal-hal yang terjadi saat ini, sehingga ada istilah era big data misalkan, walaupun sebetulnya big data tidak hanya bicara tentang masalah size, tapi banyak sekali karakteristik kenapa disebut sebagai big data. Ada istilah data structure, ada istilah unstructured dan seterusnya, begitu ya. Nah, sehingga yang lainnya juga terkait dengan data itu munculnya namanya tsunami data. Anda bayangkan, ya, ada sekitar 7,83 billion gitu ya dari seluruh dunia. Ternyata kalau kita lihat satu aja kita ya aktif sosial media user itu sampai 4,20, bayangkan. Artinya apa? Semua menggunakan device melakukan sesuatu yang pasti secara langsung akan memproduksi suatu data. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, ya, yang jadi pertanyaan teman-teman, ya kan, data ini apakah hanya sebuah data? Data ini apakah hanya akhirnya menjadi sampah? Kan tidak, ya. Maka kalau kita lihat bahwa bicara tentang data dari dulu itu sebetulnya sudah berpikir gitu ya, bahwa suatu data itu tidak sekedar hanya sebuah data. Kalau bisa data yang selama ini tersimpan dengan sangat lama, data yang mungkin dianggap tidak bernilai gitu ya. Kenapa kita coba mining kan? Kenapa kita tidak mencoba menggali informasi apa sih yang bisa didapat dari data yang ada sekarang? Ya. Dan ini sudah mulai disadari betul itu pada saat tahun 1990 ya, terkait dengan yang namanya data science. Ya, bahwa salah satunya adalah tentang data mining. Ya, jadi data udah sangat banyak, kita biarkan saja, padahal data itu pasti mengandung sesuatu gunungan apa ya, gunungan data yang mungkin di dalam itu ada emasnya gitu. Kalau kita gali, ya, tidak hanya numpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Sehingga dari proses mulai dari kita mengenal sebuah database sampai yang lain gitu ya, yang pada akhirnya prosesnya kalau bicara tentang data mining, kita akan bicara tentang berbagai historis tentang sebuah data, ya kan? Sehingga muncul teori-teori, ada muncul database, kemudian database juga ada apa namanya yang istilahnya itu tidak hanya untuk transaksional gitu kan, yang sering disebut sebagai OLTP, tapi juga ada sebuah database yang orientasinya adalah OLAP, online analytic processing misalkan. Oh, ternyata kalau yang transaksional itu adalah seperti ini, ya kan? Dengan metode pendekatannya biasanya menggunakan database relasional dengan menggunakan IRD misalkan, atau ada database yang mulai dianalitikal. Namanya adalah online analytical processing, mulai dianalisis dari sebuah data. Karena apa? Udah banyak data sehingga sering disebut sebagai data warehouse, ya kan? Itu ada muncul seperti itu. Berbagai seperti itu gitu ya. Jadi faktanya di situ ya. Kemudian muncul ya tadi setelah kemudian ada data apa? Teknik ya. Teknik-teknik yang digunakan bisa lebih cerdas misalkan ya kan. Bisa mesin yang bisa mesin yang harus melakukan, maka muncul ada yang kita sebut sebagai data science. Dalam hal ini adalah kita akan bicara tentang data mining. Ya, nah ini jadi mulai 1989 itu udah mulai sejarah tentang data mining society gitu ya. Bagaimana sih mulai sudah berkembang terkait dengan data mining baik di sisi riset ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira begitu. Baik. Nah, mengapa data mining? Tadi saya udah banyak bicara, mengapa data mining? Jadi teman-teman, tadi kita kan sudah sebagai produksi data gitu kan. Kita sebagai produksi data. Jadi we are drowning in data. Jadi kita tuh apa ya? Kalau istilah Jawanya itu kurugan data. Kita tuh kayak terpendam oleh suatu data. Tetapi lucu ya kan? But ya starving for knowledge. Ya.
Jadi kita itu banyak data, ya, tapi kita itu tidak tahu gitu maksudnya. Ada apa dengan data itu? Jadi kita tuh sebenarnya data itu ada apa begitu kan? Data di mana-mana muncul, tapi kita malah tidak tahu. Nah ini yang jadi problem. Ya, jadi makanya mengapa perlu di data mining? Kenapa harus ada data mining gitu lah, ya. Dari ribuan, mungkin puluhan atau apa ya, dari berbagai macam data yang ada, ya kita udah kebanyakan data, tapi kita tidak tahu sih dari itu seperti apa. Kenapa perlu ada data mining? Nah, kira-kira begitu, ya. Oke, nah apa itu data mining? Kita bicara tentang secara konsep yang paling sederhana, teman-teman. Jadi data mining itu sebetulnya kan metode untuk mengekstrak. Tahu ya, namanya cuma mengekstrak. Mengekstrak pengetahuan, ya, atau menemukan pola dari suatu data. Ya. Oke, saya punya data transaksi penjualan. Selama ini saya tahu bahwa siapa customer saya, kemudian keuntungannya berapa, kemudian stok barangnya berapa, gitu ya. Ya pokoknya ya laris, alhamdulillah begitu ya. Tetapi lupa gitu loh bahwa kebiasaan orang belanja itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari data. Makanya ilmu yang mempelajari tentang metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola. Oh, ternyata kebiasaan customer saya adalah bla 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 bla. Sehingga saya harus bla 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 gitu maksudnya. Itu yang namanya adalah bisa mengekstrak pengetahuan untuk menemukan suatu pola. Sehingga kalau bicara tentang data mining tadi, karena kan ada data yang kemudian kita ekstraksi menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Contoh, oh ternyata kalau orang beli A, itu beli B. Ternyata jarak rak antara A dan B itu sangat jauh. Maka yang saya lakukan, dekatkan antara A dan B, kan begitu. Sehingga customer menjadi senang. Oh, ya udah. Nah, gitu maksud saya. Jadi data kan tadi fakta kan, fakta yang terekam, yang kadang tidak membawa arti, hanya informasi saja. Tapi kalau pengetahuan itu bisa pola atau sebuah rumusan ya, atau aturan model ya yang muncul dari data yang kemudian tadi bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Nah, data mining nama lainnya ada namanya KDD, knowledge extraction, pattern analysis, kan, information harvesting, kemudian business intelligence. Ya, ini istilah lainnya, tapi secara umum itu adalah sama, ya. Oke. Baik. Nah, gambaran secara sederhana seperti teman-teman ya. Jadi namanya juga data mining, memining suatu data. Data itu kan bisa dari berbagai macam. Ulang lagi. Data itu kan bisa dari berbagai macam sumber ya. Apakah data itu dalam bentuk dari transaksi misalkan ya, atau yang lainnya ya. Bahkan mungkin bisa dari berbagai macam dengan format yang berbeda ya. Jadi berupa himpunan data. Ya. Yang kemudian kita bisa menggunakan satu metode atau teknik data mining untuk menggalinya. Ya kan? Saya pengen menggali bagaimana sih seseorang itu bisa dinyatakan atau lolos untuk bisa dikasih pinjaman atau tidak. Ya, digali dari kebiasaan data dia. Gitu loh. Ya kan? Misalkan. Atau saya bisa melakukan prediksi kapan saham itu akan naik, kapan atau tidak. Intinya begitu kan. Sehingga kita bisa tahu pola, oh dan seterusnya dia. Sehingga ini ada himpunan data yang kemudian itu kita bisa menggunakan metode ya teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan suatu mining. Yang tujuannya untuk mengekstrak tadi. Ya kan? Nah, hasilnya menjadi suatu pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Bisa berupa pola.
pattern, rumusan, ya kan? Yang akhirnya dari pengetahuan inilah kita bisa dibuat untuk digunakan dalam katakanlah memutuskan sesuatu berdasarkan data. Nah, kira-kira begitu. Ya. Oke. Ini secara sederhana tentang data mining prosesnya. Nah, secara luas lagi yang namanya data mining itu adalah tadi menurut si Witten ya, et al ya, bahwa data mining itu mengekstraksi untuk mendapatkan informasi yang penting yang sifatnya implisit, ya, yang sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Oke. Next, kemudian yang kedua, menurut Santoso itu ya tadi satu proses, data mining itu satu proses dari mulai pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan sebuah keteraturan, pola atau hubungan dalam sebuah set data. Ya. Dan sama menurut Handel juga sama ya, terkait dengan extracting of interesting. Jadi mengekstraksi sesuatu yang sangat penting, yang important gitu ya, apa yang memang digunakan untuk bisa sebagai pattern atau pengertian itu data mining. Ya, jadi intinya kita itu dari data kita mining ya, akhirnya bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang itu bisa kita gunakan apapun terkait dengan keputusan dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh teman-teman, ini sebagai analogi ya. Jadi di sini kan ini adalah sebuah data. Ini adalah data kehadiran pegawai. Jadi biar secara konsep dasar kita paham ya. Ini katakanlah adalah sebuah data. Oh, di NIP 1103 sampai ini data ya. Ini adalah data tentang kehadiran seorang karyawan. Ya. Oh, datangnya kalau yang tanggal 2 jam sekian, pulangnya jam sekian. Ya. Kalau yang pegawai satunya datanya jam sekian gitu ya, pulangnya jam sekian. Ini enggak? Itu kan data pasti ada. Di historis data kehadiran pegawai itu pasti ada. Ini data. Nah, dari data ini bisa kita olah. Kita akan tahu siapa yang terlambat, ya kan? Terlambatnya berapa menit, siapa yang pulang paling cepat, siapa yang pulang paling lambat, bahkan kita akan tahu hari apa saja yang datanya paling cepat, pulangnya paling cepat, itulah yang disebut sebagai informasi. Rekapitulasi. Oh, untuk karyawan 1103 bulan ini ada 22 masuk. Wah, dia lolos. Tidak pernah alpa, tidak pernah cuti. Tapi karyawan 1173 dia itu masuk hanya 12 kali, tidak masuk 5 kali, kemudian telat 5 kali. Ini informasi. Nah, apa itu pengetahuan dari data tadi, ya kan? Itu kemudian dari ini informasi ya. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Ya, contoh di sini ternyata dari data kehadiran dan informasi yang kita dapatkan, maka bisa bisa diketahui sebuah pengetahuan ternyata yang terlambat itu paling banter itu di hari Senin. Pokoknya Senin itu banyak yang terlambat. Terlambat 7 orang. Ya, izin 3 orang. Tidak jelas 1. Gitu kan? Ya enggak? Cepat pulang tidak ada. Hari Selasa itu normal semua. Wajar. Hari Jumat terlambat ada 5. Pulang cepat ada 8. Kok ternyata di satu minggu, di minggu pertama, di hari pertama, dan di hari terakhir dalam setiap minggu ini ada apa? Ini kan berarti pola yang muncul, yang sering, ya kan? Oh, Senin itu mesti banyak terlambatnya, dan juga Jumatnya. Nah, ini ada apa?
Ini namanya pengetahuan. Sehingga kalau kita bisa dari sebuah data yang kemudian kita coba ekstraksi dan akhirnya kita menemukan pola, maka pola inilah, rumusan inilah, pengetahuan inilah yang bisa dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Oh, oke. Ternyata karyawan saya tuh begini, ya kan? Oh, berarti kalau seperti itu saya rubah deh aturannya. Nah, misalkan, maka ini yang namanya pengetahuan. Oke, berarti begini deh. Ya, tadi pengetahuan ya. Maka kebijakannya mulai ditata jam kerja. Nah, khususnya karyawan di hari Senin dan Jumat. Mungkin kalau Senin mereka masih lelah gitu ya. Maksudnya itu mungkin dari luar kota. Kalau Jumat buru-buru pengen luar kota gitu kan. Oke. Jadi ada penataan jam kerja. Oh, hari Senin dimulai jam 10 misalkan. Hari Jumat diakhiri jam 14, tetapi di hari-hari yang lain mereka harus lembur. Mereka harus bekerja sesuai dengan jam kerjanya. Ini contoh. Ini adalah kebijakan dari suatu pengetahuan. Itu ya. Nah, ini konsep dasar tentang bagaimana mengekstrak sebuah data yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang memang salah satunya dijadikan sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Ini tentang konsep data mining. Nah, kalau bicara tentang data intelijen, ya sama ya pada prinsipnya kan dalam sebuah namanya juga bisnis intelijen ya, bisnis yang cerdas. Karena kalau bisnis yang cerdas berarti kan semuanya based on-nya adalah data. Pengambilan keputusan apapun itu pasti berdasarkan data, di mana tentu ada level layer gitu kan, dari mulai data source ya, kemudian bagaimana mengeksplorasi data, bagaimana information discovery-nya dengan data mining, kemudian visualisasi tekniknya berdasarkan hasil-hasil dari teknik data mining-nya yang kemudian akan dijadikan sebagai decision making. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, apa sih hubungannya antara data mining dengan berbagai bidang? Jadi teman-teman, ntar kalau Anda belajar tentang data mining, pasti akan menemukan algoritma. Anda akan menggunakan sebuah algoritma, menyelesaikan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan teknik A, B, dan C itu pasti. Jadi tentang computing algoritma. Karena Anda harus tahu tahapannya. Yang kedua pasti berkait dengan database teknologi, ya kan? Karena akan pasti based on data. Anda mungkin harus bagaimana melakukan normalisasi data, bagaimana cleaning data, bagaimana mengidentifikasi sebuah data dalam keadaan null atau not null, noise atau tidak. Berarti pasti berhubungan dengan database teknologi. Kemudian bicara tentang data mining, itu kan tidak hanya data kecil ya, tapi mungkin yang akan kita mining itu dari berbagai macam sumber, datanya udah terabyte, maka terkait dengan high performance computing. Nah, disinilah teman-teman harus paham tentang cara menentukan gitu ya, artinya bisa memilah dan memilih gitu ya, karena ini bagaimana sebuah mining itu bisa performnya bagus, tingkat akurasinya bagus dan seterusnya. Kemudian tentunya belajar tentang statistik ya, karena memang banyak sekali rumusan-rumusan ya tentang katakanlah standar deviasi, mean, median, gitu banyak ya. Ini juga pasti berhubungan dengan statistik. Kemudian pasti berhubungan dengan pattern recognition, jadi pola dan tentunya adalah mesin learning kan gitu ya. Nah ini yang terkait dengan suatu data mining. Oke, baik. Nah teman-teman berikutnya tentang masalah yang muncul ya secara umum. Pertama jumlah data yang luar biasa. Tentunya pada saat kita mining dengan jumlah data yang sangat besar itu kan juga butuh proses yang cukup luar biasa. Karena teman-teman saya sampaikan kalau Anda melakukan proses data mining dengan menggunakan sebuah teknik itu sudah biasa. Artinya Anda menggunakan knife bias misalkan C45 atau mungkin KNN atau mungkin yang lain, itu adalah sebuah teknik yang tinggalan. Tetapi justru yang 80% itu adalah bagaimana Anda menyiapkan datanya. 80% bahkan kalau saya bilang itu bagaimana Anda menyiapkan data dari pre-processing datanya sehingga data itu siap di mining gitu ya. Sehingga masalah pertama memang terkait dengan jumlah data yang
Luar biasa. Yang kedua, tentunya data berdimensi tinggi. Maksudnya kan berbagai macam sumber ya. Katakanlah misalkan Anda ingin menerapkan tentang sentimen analysis gitu ya, terkait dengan apa misalnya itu ini sentimen gitu ya, untuk bahwa ada positif atau negatif, kemudian ternyata Anda melibatkan banyak data dari Twitter misalkan, dari Instagram, itu ternyata kan berbeda, ya kan, baik format atau apapun gitu ya. Atau mungkin Anda ingin melihat apa namanya proses-proses untuk melakukan klasifikasi terkait dengan COVID ya. Kira-kira di Indonesia atau di suatu data tertentu itu Anda bisa mengklaster, bisa melakukan klasifikasi gitu kan, mana yang terkena, umur berapa, kecenderungannya, virusnya virus apa, misalkan ini contoh aja. Ya. Dan ini kan memang pasti karena dari berbagai data, sehingga muncul yang namanya data blasting ini, tapi namanya ya, kemudian kompleksitas data yang sangat tinggi ya tadi sampai ya, jadi terkait dengan ada aliran data yang atau dari sensor, aliran data atau data sensor, kemudian ada data delete waktu, temporal, berbagai macam gitu ya. Kemudian data-data yang mungkin dari jejaring sosial dan seterusnya ya, atau yang lain. Dan berikutnya adalah aplikasi baru dan canggih. Tentunya dalam artian ini masalah-masalah yang muncul yang mungkin aplikasi baru yang canggih itu bisa menghasilkan data-data yang ternyata butuh proses yang cukup panjang pada saat kita akan melakukan mining suatu data. Ini contoh masalah-masalah yang di data mining. Ya, tapi saya ulang lagi, di sini mungkin apa namanya banyak hal yang harus ini ya, harus disepakati. Pak, terus enggak ya, saya ulang enggak ya. Karena memang seperti yang sudah saya ulangi, di mata kuliah ini Anda lebih banyak bagaimana Anda melakukan atau mengaplikasikan teknik data mining. Misalkan, waduh, saya datanya, ya udah, Anda bisa menjadi data yang free open ya, open set data, yang otomatis dia mungkin secara kualitas sudah disediakan, kemudian Anda langsung berpikir ya, data seperti buat apa itu boleh. Dan banyak sekali di internet ya, data-data yang sudah siap bisa Anda miningkan, karena mereka juga pasti akan berterima kasih dari data-data itu justru adalah yang akan menemukan begitu ya. Oke. Baik, tentang data mining application saya kira banyak sekali lah ya di bidang finansial gitu kan. Katakanlah banyak hal yang sudah terjadi pada diri Anda ya. Anda tiba-tiba sebagai pengguna setia Gojek, kemudian kenapa yang Anda iklankan itu masalah makan. Memang pola Anda itu cuma makan, 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 makan. Ya sudah, yang ditawarin adalah makan misalnya tadi ya. Banyak berbagai macam aplikasi, artinya semua bisa digunakan di berbagai macam industri gitu, retail, telecommunication. Kita bisa mengetahui tentang apa namanya istilahnya itu customer yang loyal, ya. Tentunya kalau customer yang loyal berarti kan cara apa namanya istilahnya melayani kan berbeda begitu kan, dan seterusnya ya kan. Atau orang kartu kredit, ada yang kartu kredit tapi nggak pernah belanja, ada, wah banyak macam dia, itu semuanya. Ataupun terkait dengan hal-hal yang memang bisa kita mining sesuai dengan kebutuhan kita ya. Silakan, di sini sudah ada contoh di tutorialpoint.com. Baik, dan itu terakhir teman-teman ya. Teman-teman terkait dengan data mining. Silakan, saya juga beberapa slide mengambil dari Pak Romi Satriawahono, ya beliau luar biasa sekali. Dan saya kira untuk materi ya sinkronus gitu ya hari ini saya cuma sekian. Untuk materi ini adalah Anda mengenal tentang apa itu data mining secara umum ya, bagaimana prosesnya, dan untuk berikutnya kita akan belajar lebih jauh terkait dengan data mining dengan berbagai macam contoh teknik dan kegunaannya. Mungkin itu ya dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Ini bisa untuk dipelajari lagi. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan setelah sesi ini kita selesaikan. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Selamat
berjumpa kembali untuk berikutnya. Sukses ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu.